Bapak Ibu serta saudara-saudari, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang yang menang adalah orang yang dapat menguasai diri. Jadi mari kita belajar menguasai diri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semakin hari Tuhan, kami mau belajar memiliki karakter seperti karakter Kristus. Biarlah lewat firman-Mu pagi ini, kami juga dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Berkati kami ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, emosi yang terkendali. Kalau kita bicara soal emosi itu sebenarnya bukan hanya marah. Tapi banyak orang katakan kalau orang yang emosional itu marah. Padahal emosi itu macam-macam, bisa marah, bisa sedih. Nah, itu emosi. Dan itu sebenarnya sesuatu hal yang secara jasmaniah, secara tubuh kita memang itu yang Tuhan beri kepada kita dan melengkapi hidup kita. Pagi ini kita akan memikirkan bagaimana emosi yang terkendali. Firman Tuhan berkata begini dalam Yakobus 1 ayat 19. Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kitab Yakobus mengingatkan kepada kita ada 3 prinsip bagaimana kita bisa mengendalikan emosi atau emosi yang terkendali. Secara khusus emosi tentang marah atau kemarahan yang terkendali. Jadi orang itu harus cepat mendengar. Semuanya harus cepat mendengar. Lalu lambat berkata-kata. Tapi seringkali terjadi dalam diri kita itu cepat berkata-kata, lambat untuk mendengar, terbalik. Padahal firman Tuhan ingatin kita cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Lalu lambat juga untuk marah. Banyak orang itu tidak bisa mengontrol dirinya, ada sesuatu yang salah sedikit saja, emosinya terkuras. Jadi kemarahannya juga terkuras, kata-katanya lagi menyakiti orang lain dan banyak orang terluka karena tidak bisa mengontrol diri. Bapak Ibu, ada satu cerita, suatu hari satu keluarga, dia baru beli mobil, seorang ayah baru beli mobil baru, lalu anaknya, ya mungkin dia masih umur 6 atau 7 tahun. Lalu anaknya nggak tahu kalau dia main-main di mobil, lalu dia coret. Mobil ayahnya itu yang baru dia beli, dia coret. Lalu terlukalah mobil itu. Waduh, semua bebaret mobil itu. Lalu sang ayah secara spontan marah kepada anaknya. Dipukul tangannya. Lalu tengah malam anaknya menggigil. Dia terus menggigau. Ayah, maafkan saya tidak sengaja, maafkan saya. Lalu dia badannya demam. Lalu tangannya pun biru-biru karena pukulan ayah yang spontan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, akhirnya sang ayah menyadari emosi yang tidak terkontrol mengakibatkan anaknya sakit. Lalu akhirnya dia menyesal. Kenapa dia lebih sayang mobil daripada anaknya? Kadang-kadang kalau orang emosi tidak memikirkan mana yang positif, mana yang negatif, asal marah saja. Lalu banyak orang Kristen katakan, kita kan boleh marah, Tuhan Yesus juga pernah marah. Betul, Tuhan Yesus pernah marah. Karena rumah ibadah, bait Allah dibuat untuk tempat perjudian, di tempat untuk jual beli. Lalu persembahan yang korban itu diperjualbelikan. Tuhan Yesus marah karena ada prinsip. Karena rumah Tuhan, bait suci, bait kudus, itu harus kudus. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kudus. Jangan jual beli di depan rumah Allah, di depan bait Allah.
Banyak orang Kristen selalu kalau saya marah, iya karena Tuhan Yesus juga marah. Nah hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, kemarahan yang tidak mendatangkan kebenaran. Lalu kemarahan yang tidak terkontrol justru dapat menyakiti orang lain. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kontrollah diri sendiri, kuasailah diri sendiri. Prinsipnya 3 hal, cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Kalau mau marah, tarik napas dulu. Cara yang terbaik untuk kita bisa menahan segala kemarahan kita. Biarlah firman ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap menguasai diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami mampu mengendalikan segala kemarahan, segala emosi yang tidak mendatangkan berkat. Tuhan, kiranya Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat menguasai diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut.